melenyapkan perkataan kita menuju perkataan Allah Ta'ala. Segenap puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat merenungkan kebesaran-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Perkataan yang kita ucapkan, pemikiran yang kita miliki, dan segala sesuatu yang terlintas dalam benak kita, sejatinya haruslah dilenyapkan, difanakan, dileburkan agar yang tersisa hanyalah perkataan Allah Ta'ala. Maksud dari melenyapkan perkataan kita kepada perkataan Allah Ta'ala adalah menyadari bahwa segala sesuatu yang ada, baik perkataan maupun perbuatan, berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Ini bukan berarti meniadakan keberadaan diri kita, melainkan menempatkan diri kita dalam kerangka totalitas kehendak dan kekuasaan ilahi. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani, sifat salbiyah. Dalam pemahaman yang Anda sampaikan, terdapat penekanan pada sifat-sifat Allah yang menafikan keberadaan lawan sifat tersebut pada selain Dia. Ini adalah bagian dari sifat-sifat salbiyah, yaitu sifat yang menolak atau meniadakan sifat-sifat kekurangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat ini menegaskan bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Mari kita jelaskan satu persatu dengan rinci. 1. Wala gadirun. Tiada kuasa, hanya Allah Ta'ala. Makna dari tiada kuasa, hanya Allah Ta'ala adalah bahwa tidak ada satupun makhluk yang memiliki kekuasaan mutlak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kekuasaan yang dimiliki oleh makhluk adalah kekuasaan yang diizinkan dan diberikan olehnya, bersifat sementara dan terbatas. Manusia, jin, malaikat, atau seluruh alam semesta tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan, mengatur, atau mengendalikan sesuatu tanpa izin dan kehendaknya. Hanya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, pencipta langit dan bumi, pengatur alam semesta, dan pemegang kendali atas hidup dan mati. Kekuasaannya meliputi segala sesuatu, tidak terhingga, dan tidak terbatas oleh waktu maupun ruang. Kekuasaan Allah ini dijelaskan dalam banyak ayat Al-Quran. Misalnya, dalam surah Al-Baqarah, ayat 255, Allah berfirman, Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Ayat ini dengan jelas menunjukkan kekuasaan Allah yang mutlak dan menyeluruh. 2. Wala muridun. Tiada berkehendak hanya Allah Ta'ala. Pernyataan tiada berkehendak hanya Allah Ta'ala menegaskan bahwa kehendak mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah atas kehendaknya. Tidak ada satupun kejadian yang luput dari kehendaknya, baik itu kebaikan maupun keburukan, kehidupan maupun kematian, kebahagiaan maupun kesedihan. Kehendak manusia meskipun terasa bebas, pada hakikatnya adalah kehendak yang diberikan oleh Allah dan berada di bawah naungan kehendaknya yang lebih besar. Kita dapat berencana, berusaha dan berdoa, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan Allah yang maha berkehendak. Dalam surah Yasin, ayat 82 Allah berfirman, sesungguhnya keadaannya apabila Dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Ayat ini menunjukkan betapa mudahnya bagi Allah untuk mewujudkan kehendaknya, tanpa ada yang dapat menghalangi atau membatasinya. Kehendaknya adalah penentu segalanya, dan tidak ada yang dapat menolak atau mengubah apa yang telah Dia kehendaki. 3. Wala alimun. Tiada tahu, hanya Allah Ta'ala. Tiada tahu, hanya Allah Ta'ala berarti bahwa pengetahuan yang mutlak dan meliputi segala sesuatu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuannya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Dia mengetahui rahasia hati, bisikan jiwa, dan setiap daun yang jatuh. Pengetahuan makhluk meskipun luas, tetaplah terbatas dan tidak akan pernah sebanding dengan pengetahuan Allah yang sempurna. Manusia hanya mengetahui apa yang Allah izinkan untuk diketahui,
dan bahkan pengetahuan yang paling mendalam sekalipun adalah setetes air di lautan ilmu Allah. Surah Al-An'am ayat 59 menyatakan, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ayat ini menggambarkan keagungan ilmu Allah yang mencakup detail terkecil sekalipun. 4. Wala hayyun, tiada hayat. Hidup hanya Allah Ta'ala. Pernyataan tiada hayat. Hidup hanya Allah Ta'ala menegaskan bahwa kehidupan yang hakiki dan kekal hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah Al-Hayy, yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati, tidak akan pernah tidur, dan tidak akan pernah lelah. Kehidupan makhluk adalah pemberian darinya, bersifat fana, dan pada akhirnya akan kembali kepadanya. Allah adalah sumber kehidupan, dan Dialah yang memberikan kehidupan kepada segala sesuatu. Tanpa izinnya tidak ada yang dapat hidup atau bernafas. Kehidupan makhluk adalah pinjaman, sedangkan kehidupan Allah adalah esensi dari keberadaannya. Dalam surah Taha ayat 111 disebutkan, dan tunduklah semua muka kepada Tuhan yang hidup kekal lagi berdiri sendiri. Ayat ini menunjukkan bahwa hanya Allah yang memiliki kehidupan yang sempurna dan tidak bergantung pada apapun. Kehidupannya adalah zatnya, bukan sesuatu yang diberikan atau diciptakan. 5. Wala basyirun, tiada melihat. Hanya Allah Ta'ala. Makna dari tiada melihat hanya Allah Ta'ala adalah bahwa penglihatan yang sempurna, meliputi segala sesuatu, dan tidak terbatas oleh apapun, hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah Al-Bashir yang maha melihat. Penglihatannya tidak membutuhkan cahaya, tidak dibatasi oleh kegelapan, dan tidak terhalang oleh dinding. Dia melihat segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, yang jauh maupun yang dekat, yang besar maupun yang sangat kecil. Penglihatan makhluk sangatlah terbatas, membutuhkan alat bantu, dan tidak mampu menembus apa yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Allah melihat setiap pergerakan atom dan setiap detak jantung. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 75, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Penjelasan yang lebih rinci juga terdapat dalam hadis Qudsi, di mana Allah berfirman, maka aku mencintainya, dan jika aku mencintainya, akulah pendengarannya yang dengannya ia mendengar, dan penglihatannya yang dengannya ia melihat, dan tangannya yang dengannya ia memegang, dan kakinya yang dengannya ia berjalan. H.R. Bukhari. Meskipun hadis ini menunjukkan bahwa Allah memberi kemampuan melihat kepada hambanya, ini adalah anugerah darinya, bukan kemandirian penglihatan makhluk. 6. Wala sami'un, tiada mendengar hanya Allah Ta'ala. Pernyataan tiada mendengar hanya Allah Ta'ala berarti bahwa pendengaran yang sempurna meliputi segala suara di alam semesta dan tidak terhalang oleh jarak maupun kebisingan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah As-Sami' yang maha mendengar. Dia mendengar doa setiap hamba, bisikan hati, rintihan makhluk, bahkan suara semut hitam yang berjalan di atas batu hitam pada malam yang gelap gulita. Tidak ada satupun suara yang luput dari pendengarannya. Pendengaran makhluk sangatlah terbatas, membutuhkan gelombang suara, dan tidak mampu mendengar apa yang terlalu pelan atau terlalu jauh. Dalam surah Al-Isra ayat 1, Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini menegaskan sifat pendengaran dan penglihatan Allah yang sempurna. 7. Wala muttakalimun, tiada yang berkata-kata. Hanya Allah Ta'ala. Makna dari tiada yang berkata-kata hanya Allah Ta'ala harus dipahami dalam konteks bahwa perkataan yang hakiki, yang menciptakan, yang menjadi wahyu, dan yang memiliki kekuasaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah Al-Mutakallim yang maha berfirman. Firman-Nya adalah Al-Quran yang merupakan kalamullah yang tidak diciptakan, melainkan merupakan sifat-Nya yang azali. Perkataan manusia adalah sesuatu yang diciptakan, terbatas, dan tidak memiliki kekuatan penciptaan seperti firman Allah. Ketika Allah berfirman kun, jadilah, maka sesuatu itu langsung ada.
Ini adalah hakikat perkataan yang hanya dimiliki oleh Allah. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 164 menyatakan, "Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung." Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat berbicara. Dan Al-Quran sendiri adalah bukti nyata dari firman Allah yang tidak ada tandingannya. Sebagaimana Allah menantang manusia dan jin untuk membuat yang serupa dengannya dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ini menunjukkan keunikan dan keagungan firman Allah. Fana, zat, dan sifat, dalil-dalil tauhid. Jika sudah memahami bahwa kekuasaan, kehendak, ilmu, kehidupan, penglihatan, pendengaran, dan firman yang mutlak hanyalah milik Allah, maka pada titik inilah seseorang akan merasakan fana zat kita dan sifat kita zahir dan batin. Fana di sini bukan berarti lenyapnya keberadaan fisik atau sifat-sifat kita, melainkan lenyapnya pandangan kita terhadap diri sendiri sebagai entitas yang mandiri dan berkuasa. Kita menyadari bahwa keberadaan dan sifat-sifat kita adalah anugerah dari Allah dan bahwa segala yang kita miliki hanyalah pinjaman. Ini adalah bentuk penyerahan diri total kepada Allah, pengakuan atas keesaannya dalam segala aspek. Inilah yang menjadi dalil dari pernyataan-pernyataan agung yang Anda sampaikan, yang menjelaskan tentang keesaan Allah dalam wujud, zat, sifat, dan asma. 8. Maujudun wahidun, wujud yang empunya wujud esa. Makna dari wujud yang empunya wujud esa adalah bahwa eksistensi yang hakiki, yang azali, tanpa permulaan, yang abadi, tanpa akhir, dan yang tidak bergantung pada apapun hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Al-Wujud, zat yang maha ada. Keberadaan segala sesuatu di alam semesta ini adalah karena Allah mengizinkannya untuk ada. Tanpa kehendaknya tidak ada satupun yang dapat memiliki wujud. Kita sebagai makhluk memiliki wujud yang diciptakan, yang bersifat baru, hadits, dan akan mengalami ketiadaan, fana. Hanya Allah yang memiliki wujud yang sempurna, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 3 menegaskan hal ini. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menggambarkan keesaan Allah dalam keberadaannya yang meliputi segala dimensi. Keberadaannya mendahului segala sesuatu dan akan kekal setelah segala sesuatu musnah. 9. Wajatun wa mausufun, zat dengan empunya zat adalah esa jua. Pernyataan zat dengan empunya zat adalah esa jua adalah penekanan yang dalam tentang keesaan Allah dalam zatnya. Ini berarti bahwa zat Allah itu tunggal, tidak terbagi, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Allah bukanlah kumpulan dari bagian-bagian, melainkan zat yang Maha Esa, yang tidak membutuhkan yang lain untuk menyempurnakan zatnya. Keberadaan zatnya adalah unik dan tidak dapat disamakan dengan zat makhluk. Makhluk memiliki zat yang terdiri dari materi, yang dapat diurai dan dipisah. Zat Allah tidak dapat digambarkan dengan bentuk atau rupa, dan tidak dapat dibayangkan oleh akal manusia. Dalam surah Al-Ikhlas, ayat 1-4 Allah berfirman, "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia." Ayat ini adalah fondasi utama dalam memahami keesaan zat Allah, menolak segala bentuk kemiripan atau persekutuan dengan makhluk. 10. Sifatun wa mausufun wahidun, sifatun wahidun. Sifat dengan empunya sifat adalah esa. Makna dari sifat dengan empunya sifat adalah esa adalah bahwa sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terpisah dari zatnya, melainkan menyatu secara sempurna. Allah tidak memiliki sifat yang bersifat terpisah dari zatnya, atau sifat yang bersifat tambahan yang melekat pada zatnya dari luar. Sifat-sifat seperti ilmu, kehendak, kekuasaan, hayat, dan lain-lain adalah zatnya itu sendiri dalam manifestasi kesempurnaan. Ini berbeda dengan makhluk, di mana sifat-sifatnya bisa melekat atau terpisah, atau bersifat sementara. Sifat Allah adalah azali dan abadi, sama seperti zatnya. Ini juga menegaskan bahwa sifat-sifatnya tidak ada duanya, tidak ada yang memiliki sifat sesempurna Dia. Sebagai contoh, ketika kita mengatakan Allah Maha Mengetahui, maka ilmunya adalah zatnya yang mengetahui,
bukan sesuatu yang terpisah darinya. Hadis riwayat Muslim menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak layak baginya untuk tidur. Dia menurunkan timbangan dan mengangkatnya. Diangkat kepadanya amalan siang sebelum amalan malam dan amalan malam sebelum amalan siang. Hijabnya adalah cahaya atau api. Jika dibuka, maka keagungan wajahnya akan membakar segala sesuatu yang terlihat dari makhluknya." Ini menunjukkan bahwa sifat-sifatnya seperti cahaya atau keagungan adalah bagian tak terpisahkan dari zatnya. 11. Asmaun wa ma'usfun, wa asmaun wahidun. Nama dengan yang empunya nama adalah Esa Jua. Pernyataan nama dengan yang empunya nama adalah Esa Jua bermakna bahwa nama-nama indah Allah, Asmaul Husna, tidak terpisah dari zatnya, dan nama-nama tersebut menunjukkan keesaan zat dan sifatnya. Setiap nama dari Asmaul Husna seperti Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, Al-Malik yang Maha Merajai, Al-Quddus yang Maha Suci, dan lain-lain merujuk pada satu zat yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama ini bukanlah sekadar label, melainkan cerminan dari kesempurnaan zat dan sifat-sifatnya. Tidak ada dua zat yang memiliki nama-nama yang sama persis dalam makna dan kesempurnaan seperti nama-nama Allah. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180, "Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." Ayat ini memerintahkan kita untuk berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang indah, menunjukkan bahwa nama-nama tersebut memiliki kekuatan dan keterkaitan langsung dengan zatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa yang menghafalnya maka dia akan masuk surga." Ini menunjukkan keagungan nama-namanya yang semuanya merujuk pada satu zat yang Maha Esa. Implikasi fana terhadap kehidupan seorang muslim. Ketika seorang muslim mencapai tingkatan fana zat dan sifat ini, bukan berarti ia menjadi tidak ada, melainkan ia mencapai puncak kesadaran akan kehambaan mutlak. Ia menyadari bahwa dirinya tidak memiliki daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Ini akan membawa dampak yang sangat besar pada kehidupan sehari-hari seorang muslim. 12. Ketergantungan total kepada Allah. Kesadaran akan tiada kuasa hanya Allah akan menumbuhkan ketergantungan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim tidak akan bersandar pada kekuatan dirinya sendiri, harta bendanya, kedudukannya, atau manusia lainnya, melainkan ia akan selalu menggantungkan segala harapannya kepada Allah. Ya, dalam setiap langkah, ia akan memohon pertolongan dan bimbingan darinya. Ia menyadari bahwa segala upaya yang dilakukannya tidak akan berhasil tanpa izin Allah. Ini akan menghilangkan kesombongan dan menumbuhkan kerendahan hati. 13. Penyerahan diri penuh, tawakal. Ketika seseorang memahami bahwa tiada berkehendak hanya Allah, maka ia akan menyerahkan segala urusannya kepada Allah dengan penuh ketenangan. Ini adalah inti dari tawakal, yaitu bersandar sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan usaha yang maksimal. Jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan, ia tidak akan merasa kecewa yang berlebihan, karena ia tahu bahwa kehendak Allah adalah yang terbaik, meskipun terkadang tidak sesuai dengan keinginan manusia. Ia percaya bahwa setiap takdir Allah mengandung hikmah yang mendalam. 14. Rasa takut dan harap yang seimbang. Pemahaman bahwa tiada tahu hanya Allah akan menumbuhkan rasa takut yang mendalam terhadap Allah, karena dia mengetahui segala rahasia yang tersembunyi. Pada saat yang sama, ia juga akan memiliki harapan yang besar terhadap rahmat dan ampunannya, karena dia mengetahui setiap penyesalan dan keinginan hambanya untuk bertaubat. Keseimbangan antara khauf, takut, dan raja, harap, ini adalah pilar penting dalam ibadah seorang muslim. 15. Kesabaran dalam ujian menyadari bahwa tiada hayat. Hidup hanya Allah akan membantu seseorang untuk bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Tidak memahami bahwa kehidupan ini adalah ujian dan bahwa Allah adalah pemilik kehidupan. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan transisi menuju kehidupan yang kekal. Ini akan mengurangi ketakutan akan kematian dan membantu seseorang untuk fokus pada persiapan menghadapi akhirat. 16. Peningkatan kualitas ibadah.
Pengetahuan bahwa tiada melihat hanya Allah dan tiada mendengar hanya Allah akan meningkatkan kualitas ibadah seorang muslim. Ia akan merasa diawasi oleh Allah dalam setiap gerak-geriknya, baik di tempat ramai maupun di tempat sepi. Ini akan mendorongnya untuk selalu beribadah dengan ikhlas dan khusyuk, karena ia tahu bahwa Allah senantiasa melihat dan mendengar segala doa dan permohonan. Ibadahnya tidak hanya sebatas ritual, tetapi menjadi jembatan komunikasi langsung dengan Sang Pencipta. 17. Penjagaan lisan dan hati pemahaman bahwa tiada yang berkata-kata hanya Allah dalam konteks wahyu dan kekuasaan firman akan mendorong seorang muslim untuk menjaga lisannya dari perkataan yang sia-sia, dusta atau fitnah. Ia akan lebih berhati-hati dalam berbicara, menyadari bahwa setiap perkataan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ia juga akan berusaha mengisi lisannya dengan zikir dan doa, karena itulah perkataan yang paling dicintai Allah. 18. Penghargaan terhadap ilmu dan hikmah. Ketika seseorang menyadari bahwa ilmu mutlak hanyalah milik Allah, ia akan menjadi sosok yang haus akan ilmu, namun dengan kerendahan hati. Ia akan senantiasa mencari ilmu agama maupun ilmu dunia yang bermanfaat, karena ia tahu bahwa setiap ilmu adalah anugerah dari Allah. Ia juga akan menghargai hikmah di balik setiap peristiwa, karena semua itu berasal dari pengetahuan dan kebijaksanaan Allah. 19. Tidak mudah tergoda dunia. Kesadaran akan kefanaan wujud dirinya dan segala sesuatu selain Allah akan membuat seorang muslim tidak mudah terbuai dengan gemerlap dunia. Ia memahami bahwa dunia ini hanyalah persinggahan sementara dan bahwa kebahagiaan sejati hanya ada di sisi Allah. Harta, jabatan, dan popularitas bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. 20. Keikhlasan dalam beramal. Ketika seseorang menyadari bahwa segala sifat kesempurnaan hanya milik Allah dan bahwa segala perbuatan baik adalah karunia darinya, maka ia akan beramal dengan ikhlas semata-mata mencari ridha Allah. Ia tidak akan mengharapkan pujian dari manusia, pengakuan atau balasan duniawi. Amalnya semata-mata untuk Allah karena ia tahu bahwa hanya Allah yang mampu memberikan balasan yang terbaik dan kekal. 21. Cinta yang mendalam kepada Allah. Puncak dari pemahaman ini adalah tumbuhnya cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang menyadari betapa sempurnanya Allah dalam zat, sifat, dan nama-namanya, serta betapa besar kasih sayang dan karunia-Nya, maka hatinya akan dipenuhi dengan cinta kepadanya melebihi segalanya. Cinta ini akan mendorongnya untuk senantiasa taat, berzikir, dan merindukan pertemuan dengannya. 22. Merasakan kehadiran Allah. Dalam keadaan fana yang sejati, seorang hamba akan merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Ia akan merasakan bahwa Allah selalu bersamanya, mengawasi, membimbing, dan melindunginya. Ini akan menumbuhkan rasa aman, tenang, dan damai dalam jiwa. 23. Tidak merasa memiliki sesuatu. Ketika seseorang menyadari bahwa wujud yang empunya wujud esa, maka ia akan menyadari bahwa ia tidak memiliki apa-apa secara hakiki. Tubuh, harta, anak, dan segala sesuatu yang dimilikinya hanyalah titipan dari Allah. Ini akan menghilangkan sifat kikir dan menumbuhkan sifat dermawan, karena ia tahu bahwa segala sesuatu yang ia berikan adalah mengembalikan titipan kepada pemiliknya yang sejati. 24. Menjauhi syirik dalam segala bentuk pemahaman yang mendalam tentang tauhid akan menjauhkan seorang muslim dari segala bentuk syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ia tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, baik dalam ibadah, keyakinan, maupun perbuatan. Ia tidak akan memahami bahwa hanya Allah yang berhak disembah, hanya Allah yang berhak dimintai pertolongan, dan hanya Allah yang berhak menjadi tujuan akhir. 25. Keyakinan kuat akan takdir dengan memahami bahwa kehendak hanya Allah. Seorang muslim akan memiliki keyakinan yang kuat terhadap takdir Allah. Ia percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi telah ditetapkan oleh Allah dengan hikmahnya. Ini akan membantunya untuk menerima segala ketentuan Allah dengan lapang dada, baik itu kebahagiaan maupun musibah. 26. Menjadi pribadi yang rendah hati. Kesadaran akan keterbatasan diri di hadapan kebesaran Allah akan menjadikan seorang muslim pribadi yang rendah hati. Ia tidak akan sombong dengan ilmu yang dimilikinya atau dengan kekayaan yang ia peroleh, karena ia tahu bahwa semua itu adalah karunia dari Allah. Ia akan selalu bersikap tawadhu dan tidak merendahkan orang lain. 27. Memandang makhluk
dengan kasih sayang. Ketika seorang hamba menyadari bahwa segala sesuatu memiliki wujud karena anugerah Allah, ia akan memandang semua makhluk dengan kasih sayang. Ia melihat ciptaan Allah sebagai manifestasi dari keindahan dan kekuasaannya. Ini akan mendorongnya untuk berbuat baik kepada sesama manusia, hewan, dan lingkungan. 28. Mengutamakan akhirat daripada dunia. Pemahaman tentang fana dunia dan kekalnya Allah akan menjadikan seorang muslim lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Ia akan berusaha keras untuk mengumpulkan bekal akhirat melalui amal saleh, karena ia tahu bahwa kebahagiaan sejati dan kekal hanyalah di sana. 29. Keteguhan dalam iman. Konsep tauhid yang kokoh akan memberikan keteguhan dalam iman seorang muslim. Ia tidak akan mudah goyah oleh keraguan, godaan, atau propaganda yang menyesatkan. Keyakinannya kepada Allah akan menjadi pondasi yang kuat dalam menghadapi segala tantangan hidup. 30. Menjadi khalifah di bumi dengan tanggung jawab. Meskipun menyadari fana zat dan sifatnya, seorang muslim tidak lantas menjadi pasif. Justru sebaliknya, ia akan menjadi khalifah, pemimpin di bumi dengan penuh tanggung jawab. Ia akan menggunakan segala potensi yang diberikan Allah untuk berbuat kebaikan, membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai ilahi, dan menegakkan keadilan. Ia menyadari bahwa perannya sebagai khalifah adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. 31. Kebahagiaan hakiki. Pada akhirnya, seseorang yang telah mencapai tingkatan fana zat dan sifat ini akan merasakan kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan ini tidak tergantung pada materi atau keadaan duniawi, melainkan berasal dari kedekatan dengan Allah. Ia akan merasa tenang, damai, dan puas dengan segala ketetapan Allah, karena ia tahu bahwa Allah adalah sebaik-baik perencana dan pemberi. 32. Terbebas dari perbudakan hawa nafsu. Ketika seseorang menyadari bahwa kehendak mutlak hanyalah milik Allah, ia akan berupaya untuk melepaskan diri dari perbudakan hawa nafsunya sendiri. Ia akan senantiasa berusaha untuk mengendalikan keinginan-keinginan duniawi yang bertentangan dengan syariat Allah dan tunduk sepenuhnya pada kehendak ilahi. Ini adalah bentuk jihad an-nafs yang akan membawa kepada kebebasan sejati. 33. Sumber kekuatan dalam doa. Pemahaman bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Berkehendak, Maha Tahu, Maha Mendengar, dan Maha Melihat akan menjadikan doa sebagai sumber kekuatan yang tak terbatas. Seorang muslim akan yakin bahwa setiap doanya didengar oleh Allah, dan bahwa Allah mampu mewujudkan segala sesuatu yang diinginkan, meskipun itu tampak mustahil bagi manusia. Doa bukan hanya sekadar permintaan, tetapi juga pengakuan akan kelemahan diri di hadapan kekuasaan Allah. 34. Merasakan keindahan ciptaan Allah. Ketika seseorang melihat segala sesuatu sebagai manifestasi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, ia akan merasakan keindahan yang luar biasa dalam setiap ciptaannya. Ia akan melihat keagungan Allah pada gunung-gunung, keindahan pada bunga-bunga, ketertiban pada pergerakan bintang-bintang, dan keajaiban pada penciptaan manusia. Ini akan meningkatkan rasa syukur dan kekagumannya kepada Sang Pencipta. 35. Toleransi dan empati kepada sesama. Dengan menyadari bahwa segala sesuatu ada karena kehendak Allah, seorang muslim akan mengembangkan sikap toleransi dan empati kepada sesama. Ia memahami bahwa setiap individu memiliki jalannya sendiri dan bahwa Allah adalah penentu akhir. Ini akan mencegahnya dari menghakimi orang lain secara semena-mena dan mendorongnya untuk memberikan nasihat dengan hikmah dan kasih sayang. 36. Semangat jihad di jalan Allah fana yang sejati tidak berarti pasifisme. Justru sebaliknya, ia akan menumbuhkan semangat jihad di jalan Allah, baik jihad dengan harta, tenaga, maupun ilmu. Jihad di sini adalah perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah, menyebarkan kebaikan dan melawan kezaliman semata-mata karena Allah. Ia memahami bahwa segala kekuatannya berasal dari Allah, dan bahwa berjuang di jalannya adalah bentuk pengabdian tertinggi. 37. Tidak putus asa dari rahmat Allah. Meskipun menyadari dosa-dosa dan kelemahan diri, seorang muslim yang memahami tauhid tidak akan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ia tahu bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Ia akan senantiasa kembali kepada Allah, memohon ampunan dan memperbaiki diri, karena ia tahu bahwa pintu rahmat Allah selalu terbuka. 38. Menghargai waktu kesadaran akan kefanaan hidup dan bahwa segala sesuatu diatur oleh kehendak Allah akan membuat seorang muslim
menghargai setiap detik waktu yang diberikan kepadanya. Ia akan berusaha memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk beribadah, menuntut ilmu, beramal saleh, dan memberikan manfaat bagi sesama, karena ia tahu bahwa waktu adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. 39. Membangun keluarga yang sakinah. Dalam konteks berkeluarga, pemahaman tauhid akan mendorong seorang muslim untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ia akan menjadikan Allah sebagai pusat dalam rumah tangganya, mendidik anak-anaknya di atas dasar tauhid, dan saling berinteraksi dengan kasih sayang dan hormat, karena ia tahu bahwa kebahagiaan keluarga adalah anugerah dari Allah. 40. Mengembangkan potensi diri. Meskipun merasa fana di hadapan Allah, seorang muslim tidak akan malas untuk mengembangkan potensi dirinya. Justru sebaliknya, ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengasah bakat dan kemampuan yang diberikan Allah kepadanya, karena ia tahu bahwa setiap potensi adalah amanah yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. 41. Menjaga kebersihan hati. Konsep tauhid yang mendalam akan mendorong seorang muslim untuk senantiasa menjaga kebersihan hatinya dari penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, ria, ujub, dan sombong. Dan ia menyadari bahwa hati yang bersih adalah tempat bersemayamnya keimanan dan ketakwaan, dan bahwa hanya hati yang bersih yang akan diterima oleh Allah. 42. Menjaga ukhuwah Islamiyah. Ketika setiap muslim menyadari bahwa mereka semua adalah hamba Allah yang memiliki zat, sifat, dan nama yang esa, maka akan terjalin ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam yang kuat. Mereka akan saling mencintai karena Allah, saling menolong, dan bersatu padu dalam kebaikan, karena mereka semua adalah bagian dari umat yang satu. 43. Sumber ketenangan batin. Memahami dan menghayati tauhid secara mendalam adalah sumber ketenangan batin yang paling utama. Ketika seseorang mengetahui bahwa segala sesuatu di bawah kendali Allah, ia tidak akan merasa cemas atau gelisah secara berlebihan menghadapi masa depan. Ia akan memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah akan senantiasa bersamanya dan mengatur segala urusannya dengan sebaik-baiknya. Ketenangan ini berasal dari rasa pasrah dan tawakal yang sempurna kepada Sang Pencipta. 44. Memperkuat akhlak mulia. Fondasi tauhid yang kokoh akan secara otomatis memperkuat akhlak mulia seorang muslim. Sifat-sifat seperti jujur, amanah, adil, dermawan, sabar, pemaaf, dan rendah hati akan tumbuh subur dalam dirinya. Ini karena ia menyadari bahwa setiap akhlak yang baik adalah cerminan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia, dan bahwa berakhlak mulia adalah bentuk ketaatan kepadanya. Ia akan berusaha meneladani sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan manifestasi dari akhlak Al-Quran. 45. Kesadaran akan pertanggungjawaban. Ketika seseorang menyadari bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tersembunyi maupun yang nampak, maka kesadaran akan pertanggungjawaban di hadapan Allah akan semakin kuat. Setiap perkataan, perbuatan, bahkan bisikan hati akan ia perhitungkan, karena ia tahu bahwa semuanya akan dicatat dan akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Ini akan mendorongnya untuk senantiasa berhati-hati dalam setiap tindakan dan ucapan. 46. Cinta terhadap ilmu dan ahlinya. Pemahaman tentang tiada tahu, hanya Allah akan menumbuhkan kecintaan yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu dunia yang bermanfaat. Ia akan senantiasa mencari ilmu, membaca, merenung, dan bertanya, karena ia tahu bahwa ilmu adalah cahaya yang diberikan Allah untuk membimbing manusia. Ia juga akan menghormati para ulama dan ahli ilmu, karena mereka adalah pewaris para nabi yang menyampaikan ilmu Allah kepada umat manusia. 47. Menjaga amanah dan janji. Ketika seseorang memahami bahwa segala sesuatu adalah dari Allah dan akan kembali kepadanya, maka ia akan senantiasa menjaga amanah yang diberikan kepadanya, baik itu amanah harta, jabatan, maupun rahasia. Ia juga akan menepati janji-janji yang telah ia ucapkan, karena ia tahu bahwa janji adalah hutang yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ini adalah cerminan dari sifat Allah yang maha adil dan maha menepati janji. 48. Semangat untuk berdakwah.
Kesadaran akan kebenaran tauhid yang telah ia rasakan akan menumbuhkan semangat dalam diri seorang muslim untuk berdakwah, yaitu mengajak manusia kepada kebaikan dan keesaan Allah. Ia akan berbagi ilmu dan pengalamannya dengan cara yang baik dan bijaksana, dengan harapan agar orang lain juga dapat merasakan keindahan iman dan kedekatan dengan Allah. Ia menyadari bahwa berdakwah adalah salah satu tugas mulia yang diamanahkan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 49. Kebersyukuran yang tiada henti fana zat dan sifat akan membawa kepada tingkat kebersyukuran yang tiada henti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap napas yang dihirup, setiap detak jantung, setiap anugerah, baik yang besar maupun yang kecil, akan disadari sebagai karunia dari Allah. Ia akan bersyukur dalam suka maupun duka, dalam keadaan lapang maupun sempit, karena ia tahu bahwa Allah senantiasa memberikan yang terbaik bagi hambanya. Kebersyukuran ini akan membuka pintu-pintu keberkahan dalam hidupnya. 50. Kembali kepada Allah dengan hati yang tenang. Pada akhirnya, tujuan dari seluruh perjalanan spiritual ini adalah untuk kembali kepada Allah dengan hati yang tenang dan jiwa yang damai. Ketika kematian menjemput, seorang hamba yang telah memahami dan menghayati tauhid secara mendalam akan menyambutnya dengan ketenangan, karena ia tahu bahwa ia akan kembali kepada Zat yang Maha Esa, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia akan berharap untuk mendapatkan ridha dan ampunannya, serta bertemu dengannya dalam keadaan yang paling baik. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fajr, ayat 27 hingga 30, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Semoga penjelasan yang panjang dan menyeluruh ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna hakiki dari tauhid, mengesahkan Allah dalam segala aspek, dan implikasinya dalam kehidupan seorang muslim. Perjalanan spiritual ini adalah perjalanan seumur hidup, di mana setiap langkahnya adalah upaya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.